Mungkin ada yang sama dan pernah mengalami seperti saya, yaitu ketika berada di titik hidup harus memaksa memilih antara harga diri atau kenyataan. Saya pernah, dan keputusan itu ternyata mengubah seluruh hidup saya. Bertahun-tahun saya mempertahankan rumah yang menjadi saksi tumbuhnya keluarga, tempat anak-anak tertawa, tempat mimpi-mimpi dibangun sedikit demi sedikit. Tapi suatu hari, surat demi surat datang dari bank. Telepon tidak pernah berhenti berdering. Ancaman sita semakin nyata. Sampai akhirnya saya harus mengambil keputusan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Menjual rumah tempat tinggal sendiri. Bukan karena ingin, bukan karena mencari keuntungan, tapi karena jika tidak dilakukan, semuanya akan hilang dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Inilah kisah ketika neraca keuangan berubah menjadi neraca kehidupan, saat saya harus memilih kehilangan rumah atau kehilangan masa depan. Awalnya saya masih percaya semuanya bisa diselamatkan. Ketika cicilan mulai tersendat, saya segera menghubungi pihak bank. Saya datang baik-baik, menjelaskan kondisi usaha yang sedang menurun. Tetapi waktu berjalan lebih cepat daripada kemampuan saya memperbaiki keadaan. SP1 datang. Saya masih berusaha tenang. Saya berpikir ini hanya prosedur biasa. Lalu SP2 nyusul. Nada suratnya semakin keras. Tekanan semakin terasa. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah, jantung saya berdebar. Takut ada petugas yang datang membawa kabar buruk. Dan ketika SP3 akhirnya tiba, saya tahu masalah ini sudah tidak bisa dianggap ringan lagi. Mediasi demi mediasi dilakukan. Berkali-kali saya duduk di meja perundingan bersama pihak bank. Saya membawa laporan usaha, membawa rencana pembayaran, membawa harapan. Namun hasilnya selalu sama. Tak ada titik temu. Restrukturisasi sebenarnya sudah pernah diberikan, cicilan diperpanjang, skema pembayaran dirubah. Tetapi kenyataannya, pendapatan saya tidak pernah benar-benar pulih. Saya mulai menyadari bahwa yang sedang saya hadapi bukan lagi masalah arus kas sementara. Ini adalah badai besar yang sedang menguji seluruh fondasi kehidupan saya. Lalu datanglah COVID-19. Dunia berubah dalam hitungan minggu. Aktivitas berhenti, usaha-usaha lumpuh. Anehnya, di tengah kekacauan itu saya justru mendapatkan sedikit ruang bernafas. Bank mulai melunak. Penagihan tidak seagresif sebelumnya. Ada program relaksasi. Ada kebijakan penyesuaian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur sedikit lebih tenang. Saya berpikir mungkin ini kesempatan untuk bangkit kembali. Saya bekerja lebih keras. Saya mencoba berbagai cara agar usaha bisa bertahan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. COVID bukan hanya menghentikan masalah lama, tetapi juga menciptakan masalah baru. Pendapatan semakin menurun, tabungan habis perlahan-lahan. Aset lain sudah lebih dulu terjual untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dan ketika pandemi mulai mereda, ancaman yang sempat menghilang itu kembali muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bank mulai aktif menghubungi lagi. Tunggakan yang tertahan selama masa pandemi kini kembali dihitung. Saya sadar, waktu perlindungan itu sudah habis. Kini saya kembali berdiri sendirian menghadapi kenyataan. Sementara nilai hutang terus berjalan. Kemampuan membayar sudah hampir tidak ada lagi. Suatu malam saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya memandang setiap sudut rumah yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari hidup saya. Di dinding ada foto keluarga, di halaman ada kenangan anak-anak bermain. Semua terasa begitu berharga. Tetapi angka-angka di atas kertas tidak mengenal perasaan. Bank sudah mulai membicarakan kemungkinan sita jaminan dan proses lelang.
Saat itulah saya membuat keputusan paling berat dalam hidup. Daripada rumah dilelang dengan harga yang ditentukan oleh bank, saya memilih menjualnya sendiri. Setidaknya saya masih memiliki kendali atas prosesnya. Namun mengambil keputusan ternyata jauh lebih mudah dibanding menjalankannya. Rumah dipasarkan kemana-mana, iklan dipasang, broker dihubungi, orang datang silih berganti melihat rumah, lalu pergi tanpa kabar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak ada pembeli yang serius. Sementara itu saya sudah tidak lagi mampu mengangsur bank. Saya pasrah. Saya berhenti mengejar cicilan bulanan yang mustahil dibayar. Fokus saya berganti. Fokus saya hanya satu. Rumah harus terjual. Saya berkomitmen begitu ada pembeli, seluruh hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang. Masa-masa itu adalah masa yang paling berat secara mental, baik pribadi maupun keluarga, anak, istri. Hidup terasa menggantung. Setiap pagi saya bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah hari ini ada pembeli yang datang? Lalu sebuah kabar yang saya tunggu berbulan-bulan akhirnya datang. Ada pembeli yang benar-benar serius. Proses negosiasi berlangsung alot. Berkali-kali hampir batal. Tetapi kali ini berbeda. Transaksi akhirnya terjadi. Namun perjuangan ternyata belum selesai. Saya masih harus berhadapan dengan bank untuk proses pelunasan. Jumlah bunga dan denda yang menumpuk membuat angka pelunasan terasa sangat besar. Saya mengajukan permohonan keringanan. Saya meminta agar yang dibayar cukup pokok hutangnya saja. Awalnya ditolak. Saya kembali mengajukan. Negosiasi berlangsung panjang. Dokumen diperiksa, pertimbangan dilakukan, sampai akhirnya keputusan yang selama ini saya harapkan datang. Bank menyetujui skema pelunasan dengan pengurangan bunga dan berbagai biaya tambahan, dan yang dibayarkan hanya beban pokoknya saja. Hari ketika seluruh dokumen lunas ditandatangani menjadi hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, saya bisa menarik nafas panjang tanpa rasa takut. Tak ada lagi telepon penagihan, tak ada lagi surat peringatan, tak ada lagi ancaman sita. Memang benar saya kehilangan rumah. Tapi saya lega, meskipun saya harus memulai hidup dari nol lagi. Saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan. Dan saat itu saya sadar, rumah bisa dibangun kembali, usaha bisa dimulai lagi. Tetapi kesempatan untuk keluar dari jeratan hutang, itu yang memang harus diperjuangkan ketika masih ada jalan. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa mempertahankan aset bukan selalu keputusan terbaik. Kadang-kadang keberanian untuk melepaskan justru menjadi jalan penyelamatan. Hutang yang dibiarkan membesar hanya akan mempersempit pilihan. Semakin cepat menghadapi kenyataan, semakin besar peluang menyelamatkan masa depan. Kehilangan rumah memang menyakitkan, tetapi kehilangan seluruh harapan jauh lebih menjadi bencana. Ketika keadaan memaksa memilih, pilihlah keputusan yang membuat kita masih bisa bangkit kembali. Saya pikir semua penderitaan sudah berakhir setelah bank lunas. Saya pikir hidup akan kembali tenang. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Bank memang selesai, namun masih ada hutang-hutang lain yang jauh lebih rumit. Hutang kepada kerabat, hutang kepada teman, hutang yang tidak memiliki surat peringatan, tetapi memiliki luka perasaan. Dan di sanalah drama sesungguhnya baru akan dimulai. Pada episode berikutnya,
Saya akan menceritakan bagaimana hubungan pertemanan, keluarga, dan kepercayaan diuji ketika hutang pribadi mulai ditagih satu persatu. Sebuah babak yang bahkan lebih menyakitkan daripada menghadapi bank.